Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di program Rana Rus, khusus saya. Tapi untuk kali ini agak spesial. Di hari Jumat, kami Berita Kota berkolaborasi dengan teman dari Ujung Pandang Express. Dengan siapa? Dengan Muhammad Akbar, saya host biasanya di UPEX KOID, channel KOID. Hari ini kita kolaborasi, sahabat-sahabat UPEX dan sahabat Berita Kota Makassar. Karena kita punya tamu yang sangat spesial hari Betul, ini. iya. Kita berdua mau curhat sebenarnya. Beliau adalah Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Bapak Brigjen Pol Husaini Fatopoi. Ya. Assalamualaikum Pak Jenderal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Jenderal sudah hadir di studio Berita Kota Makassar. Ya. Dan ini sejarah bagi kami berdua karena baru kali ini berkolaborasi untuk mewawancarai Pak Wakapolda khususnya. Ya, makasih banyak. Mungkin yang pertama, Pak Wakapolda adalah kami ingin mengetahui dan mungkin masyarakat di luar sana termasuk penonton YouTube kami, seperti apa sih latar belakang Pak Wakapolda ini di dunia kepolisian? Mungkin bisa Pak jelaskan. Sebelum saya jawab, saya mau bertanya boleh? Siap, silakan. Siap. Kenapa kok saya yang diundang? Wah, ini pertanyaan. Kan harus saya bertanya dulu. Betul. Kenapa itu? Pertama, waktu membaca namanya Pak Waka, Pak Topoi, wah ini sepertinya orang Sulsel ini. Terus kami coba browsing, tapi lahir di Tegal. Ya, Ini betul. pertanyaan. Nah dari situ, tapi banyak baca referensi di internet juga. Oh ternyata beliau pernah juga masa kecil di sini. Iya. Jangan dulu. Oh, ya. Langsung Kenapa saja saya dengan yang beliau. menjelaskan? Iya, Ya. langsung saja beliaunya yang coba menjelaskan. Silakan, Pak. Jadi gitu ya, Iya. karena ada latar belakang dari Sulsel ya. Iya. Siap. Jadi sebenarnya gini, bapak saya ini kebetulan orang Bulukumba. Oh iya. Bulukumba. Mhm. Dulu merantau kan, Iya. merantau kemudian jadi kepala sekolah di Tegal. Sekolah usaha perikanan pertama di Iya. Indonesia waktu itu. Disitulah ketemu ibu saya. Nah, ibu saya itu orang Jawa, orang Pati. Iya. Kebetulan bapaknya dinas di Tegal juga. Iya. Ketemu. Jadi sehingga nikahlah di sana di Pati, Jawa Tengah. Nah, saya lahirnya di Tegal. Jadi cuma numpang lahir di Tegal. Mhm. Setelah itu baru saya pindah ke Jakarta. Oh, Jadi iya. saya SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, saya sempat kuliah 1 tahun Mhm. itu di Jakarta. Oh, iya. Mhm. Nah kebetulan karena ayah saya orang sini, saya pernah ke Bulukumba tahun 81 waktu itu. 81. 81. Iya. Untuk sunat aja di sana. Sunatnya jauh-jauh Sunat dari Jakarta ke Bulukumba. Di Batu Karopa sana di Iya, oh Bulukumba. Batu Karopa. Iya. Nah, disitulah itu makanya ya saya bilang saya separuh ya, separuh sini Separuh Sulsel, separuh. Jawa lah ya. Iya. Kalau pulang kampung Lebaran kemana? Pulang kampung kebanyakan ke Jawa saya, malah nggak pernah ke sini. Oh. Dan saya pertama kali saya baru dinas di sini. Oh iya. Jadi kalau berdua ini nanya pakai bahasa Bugis Makassar, saya nggak ngerti saya. Karena nggak pernah belajar bahasa sini. Oke. Itulah kira-kira. Ya. Oh, siap. Mungkin untuk perjalanan karir kepolisian seperti apa perjalanan itu dimulai? Ya, oke. Jadi kebetulan saya bukan dari keluarga ABRI, militer bukan. Hmm. Jadi orang tua saya bukan militer, Iya. turunan saya juga bukan militer. Cuma kakek saya Iya. dulu polisi zaman Jepang lah dulu. Oh iya, iya. Kakek saya almarhum di sini, Iya. dimakamkan di sini. Nah saya dulu tidak mengenal dunia ABRI itu, tidak mengenal. Nah kebetulan saya SMA, seringlah ada taruna-taruna AKABRI ya, yang datang ke SMA Iya. ngasih pengarahan lah. Sosialisasi. Saya nggak berminat. Oh, Saya nggak berminat. Kenapa? Nah, teman saya semeja itu yang berminat masuk AKABRI. Iya, iya, iya. Nah akhirnya dia daftarkan lah. Iya. Karena waktu itu saya masih SMA, belum dapat ijazah, dia urus surat keterangan belum lulus itu. Iya.
karena diurusin sama teman saya, akhirnya sama-sama mendaftar Sama-sama Akabri. mendaftar. Wah. Nah, daftar Akabri Lulus Dulu. dua-dua di. yang kepolisian tadi mendaftar. Nah, pada saat tes kesehatan, teman saya ini nggak lulus. Wah. Gitu. Iya, iya, iya. Ya, Teman benar. saya nggak lulus. Saya yang lulus sampai pantohir, sampai penentuan terakhir. Saya yang lulus. Iya. Padahal saya sebenarnya nggak tertarik awalnya. Iya. Nah, sampai pantohir ternyata saya gagal. Saya lulus SMA tahun 87. Lulus SMA 87. 87. Iya. Karena gagal, saya kuliah waktu itu. Kuliah 1 tahun. Nah, setelah kuliah, semester 2 ada pendaftaran lagi, Akabri lagi namanya dulu. Kita berdua mendaftar lagi sama kawan saya nih. Kawan saya sekarang ada di Kanada. Iya. Dulu di sekolah maritim akhirnya dia masuknya. Iya. Nah, kemudian daftar lagi, dia kesehatan gagal lagi. Yang kawan saya Yang ini. kedua kalinya lagi. Sama-sama. Iya. Iya. Saya lanjut sampai ke Magelang gitu loh. Dulu Iya. sampai Akabri kan dulu sekolahnya di Magelang, gabungan antara darat, laut, udara, polisi. Itu tahun berapa, Jenderal? Tahun 92. Oke. Jadi, ulangi. Tahun 88. 88. Tahun 88. Iya, siap. Dan saya lulus SMA 87. Iya. Pendaftaran pertama saya gagal, pendaftaran. Yang kedua lah saya Baru daftar lulus. lagi baru masuk. Oke. Nah, disitulah saya baru tahu, oh inilah dunia ABRI kan. Karena dulu polisi masih di bawah Iya. Masih Angkatan satu Bersenjata, arah. masih satu wadah. Iya. Nah itu saya kuliah di sana 3+1, 3 tahun taruna, 1 tahun perwira siswa. Oh, iya. Nah situlah awal karir saya Iya. jadi polisi. Hmm. Jadi di sana setelah di Akabri kan dites psikotes ya. Iya. Di situ kelihatan mana yang ke darat, mana yang ke laut, mana yang ke udara, mana yang ke polisi. Kebetulan saya dulu IPS, Oh, iya, iya, iya. jadi SMA-nya IPS. Iya, iya, iya. A3 dulu istilahnya ya. Iya, A3. Nah itu saya masuk polisi. Oh. Gitu kira-kira. Oh, iya. Masuk di karir kepolisian, apa tantangan yang dihadapi waktu itu? Kayak gini. Saya lanjutkan dulu ya. Iya. Begitu saya lulus tahun 91, saya perwira siswa 1 tahun. Kemudian saya ditempatkanlah di Polda Sumatera Utara Sumatera. Sebagai sebagai pamam. Jadi perwira pertama lulusan Akpol lah yang baru. Oh, siap. Saya tidak pernah bermimpi saya dinas di sana gitu, karena saya nggak punya saudara di sana, saya tidak mengenal Sumatera Utara. Iya, iya. Nah, saya di sana. Di sana kemudian baru ditempatkan. Nah, penempatan saya di Nias. Nias itu di pulau. Nias Pulau lagi. sendiri. Iya. Pulau itu. Iya. Saya penempatan pertama di Nias. Di situlah tantangannya itu. Iya. Nias waktu itu masih 1 kabupaten. Sekarang kan udah pecah. Iya. Jadi listrik yang ada tuh hanya di Kota Gunung Sitoli. Sisanya semuanya belum ada listrik. Iya. Nah, sementara saya kan tadi anak Jakarta itu kan. Iya, 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 iya. Anak Jakarta yang dibawa ke pulau. Oh. Harus pindah ke pulau, dinas di pulau itu kan. Yang nggak ada listriknya. Iya. Saat itu. Iya. Tahun 92 itu. 92. Nah, itu tantangan tugas awal saya. Oh, seperti ini loh ternyata gitu. Itu kira-kira. Terus itu penempatan pertama. Terus dalam perjalanannya kemudian seperti apa yang Jenderal hadapi di situ? Jadi kebetulan setelah saya masuk polisi, sebenarnya saya nggak suka kalau berpakaian dinas itu, saya nggak suka. Oh, ya. Apa alasannya? Nah, jadi polisi lalu lintas, Iya. polisi berseragam saya nggak suka. Oh, iya. Saya berkeinginan masuk jadi polisi reserse lah, Intel. Oke. reskrim. Reskrim, iya. Nah, karena berpakaian preman terus tuh kan, Iya, iya, iya. polisi tapi nggak kelihatan polisi lah. Betul, Ini saya betul. suka itu kan. gitu Iya, kan. iya, iya. Jadi dari situ saya di Nias jadi Kabid Op Serse Nias. Oh, iya. Nah, awal-awalnya saya masuk di reserse itu Sesuai harapan. sesuai harapan. Iya, iya. Begitu saya di Nias di sana, tiba-tiba ada Polda membutuhkan lulusan Akpol sebagai instruktur di SPN, Sekolah Polisi Negara. Iya, iya, iya. Situlah saya dipindahkan dari Nias
ke SPN. Jadi instruktur dulu, jadi instruktur. Udah senang itu. Yang tadinya nggak ada lampu, akhirnya ketemu di Medan kan ada lampu. itu. Iya. Nah, setelah dari SPN jadi instruktur, nah baru saya jadi pindah ke Polrestabes Medan. Jadi udah dari mulai Kanit Reskrim, kemudian Kasat Reskrim, Pasir Resmob, terus sampai kemarin terakhir sebelum Wakapolda, saya Direktur Reserse Kriminal Umum Jawa Barat. Jadi dunia saya dari mulai Letnan 2, ya cuma jadi instruktur sebentar, semuanya di dunia reserse. Reserse Polsek pernah, reserse Polres pernah, reserse Mabes pernah, Bareskrim, reserse Polda pernah, komplit sih udah. Itu kira-kira. Oke. Spesialis reserse. Spesialis. Terus begini, Jenderal, ini yang biasa juga saya tanyakan ketika ada tamu kami hadir seperti ini, karena sebagai motivasi bagi khususnya mungkin adik-adik milenial, mungkin juga bagi teman-teman kepolisian yang lain, apa yang menjadi pegangan dan prinsip seorang Husaini Patopoy dalam menjalani karir kepolisiannya selama ini? Jadi gini. Jadi tadi saya masuk di Akabri itu kan, itu sebenarnya saya nggak bukan kemauan saya dari awal. Betul. Karena saya diajak teman saya, makanya saya masuk. Iya. Jadi setelah saya masuk jadi polisi, saya baru tahu lah ini tugasnya. Lika-liku yang ada. Lika-liku yang ada tuh ya. Saya tadinya tidak tahu tuh Nias, Medan, kemudian bahkan sampai dengan saya pernah jadi Kapolres. Jadi saya pakai dinas itu, saya jadi Kapolres, jadi Wakapolda ini saya baru pakai dinas, sama waktu saat sekolah lah. Sisanya semua saya selalu pakai preman. Nah, saya lika-liku ini taunya dinas itu harus siap ditempatkan di mana saja. Betul. Saya pernah di Nias, saya pernah di Medan, saya pernah di Metro Jaya pernah. Kemudian di Bareskrim pernah, bahkan saya di Papua pernah. Oh, sudah pernah. Papua. Iya. Jadi saya lihat, menurut saya, ya kalau sudah niat kita untuk berprofesi jadi apapun, ya kita harus siap ditempatkan di mana saja dan kerja ikhlas. Kerja ikhlas. Harus penuh keikhlasan. Iya. Karena di situ baru terasa hubungan kita dengan masyarakat itu kan dinilai dari keikhlasan kita gitu. Betul. Saya sangat berat waktu sampai dinas di Papua itu, sampai saya meninggalkan anak istri saya gitu. Anak istri saya di Jakarta, Jakarta, nggak ikut. Jadi saya sendirian di sana. Ya cuma istri lah, kadang-kadang bolak-balik. Dan yang luar biasanya waktu di Papua, tahun 92 saya menemukan daerah kabupaten yang ada listriknya, ya. Tahun 2010 waktu saya jadi Kapolres di Papua, saya menemukan lagi wilayah yang ada listriknya. Luar biasa itu. Iya. Daerah mana itu? Papua. Nah, saya Kapolres dulu, Kapolres Sorong Selatan. Oh, Sorong Selatan. Sorong Selatan itu membawahi 2 kabupaten, Sorong Selatan sama Maibrat. Kalau Sorong Selatan ibu kotanya Teminabuan. Nah itu yang ada listriknya tuh. Oh, yang lainnya nggak ada listriknya. Oh ternyata yang saya alami tahun 92 sama yang saya alami tahun 2010. Sejarah ternyata berulang. Ya sudah, kita ikhlas saja. Ikhlas. Karena sudah niat bekerja, berprofesi jadi polisi, jadi apa saja ya kita tekuni itu, dan harus ikhlas. Itu aja kira-kira. Ini sekarang kita masuk ke tupoksi kepolisian secara umum. Ada beberapa sebenarnya program yang dicanangkan oleh Kapolri, namun yang akhir-akhir ini cukup menyita perhatian adalah Jumat Curhat. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Wakapolda kepada penonton kami, apa sih yang melatar belakangi sehingga program ini diluncurkan dan dilaksanakan? Baik, saya langsung jawab dulu ya. Jadi saya mulai dari tugas pokok Polri dulu. Siap. Tugas pokok Polri ini kan sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian pasal 13 ya. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Itu yang pertama,
Harkamtibmas. Mhm. Kemudian yang kedua menegakkan hukum. Yang ketiga baru melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Iya. Nah, terus dengan adanya amandemen pasal 30 Undang-Undang Dasar 45, Mhm. tugasnya, jadi di situ bunyinya bahwa Polri sebagai alat negara yang menjaga Kamtibmas Ya. memiliki tugas dua, Mhm. melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Baru yang terakhir penegakan hukum. Hmm. Jadi penegakan hukum terakhir, gitu. Penegakan hukum terakhir. Nah, tugas Polri melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Hmm. Ini tugas yang sangat berat Iya. karena polisi dituntut memiliki tugas yang sempurna, tidak boleh ada salah sedikit pun, gitu. Tidak ada cacat sedikit Nah, pun. Gimana dia mau melindungi, mengayomi, melayani kalau dia bermasalah, gitu kan? Betul. Itu pasti disorot masyarakat, Iya, kan? betul. Nah, tugas kita melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Masyarakat menginginkan tugas sempurna, Betul. tidak boleh salah sedikit pun. Nah, kemarin ada kejadian yang menurunkan citra Polri tadi. Betul. Melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, kok bikin masalah gitu loh. Dan akhirnya beritanya viral. Bahkan sampai sekarang di media juga ada, disiarkan malah. Itu menurunkan citra Polri. Menurunkan citra Polri. Secara nasional sampai setelah kejadian itu sampai 54% lah citra Polri. Itu survei itu. Nah, ini kemudian kita Pak Kapolri mengeluarkan kebijakan gimana caranya kita kembali lagi lah, karena waktu itu citra Polri sampai pernah mencapai 82%. Betul. Jadi Kapolri menginginkan kita, saya itu sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat harus dekat lah dengan masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat ini. Nah, akhirnya banyak program yang lain. Salah satunya yaitu dilakukan Jumat Curhat untuk mendekatkan diri ke masyarakat. Mungkin kalau masyarakat mau lapor ke kantor polisi mungkin ada rasa takut, ya, betul. atau mungkin jauh kantor polisi. Nah, sekarang polisi yang mendekat dengan mengajak masyarakat, instansi terkait untuk menerima curhatannya masyarakat. Kalau curhatannya kepada polisi, polisi langsung tindak lanjutin. Kalau curhatannya berkait dengan Pemda, nanti dari pihak Pemda yang lanjutin. Mungkin ya seperti itulah kira-kira. Iya. Jenderal, saya perhatikan sejak program itu diluncurkan, khusus di wilayah Sulawesi Selatan ini, program itu telah masif dilaksanakan di teman-teman Kapolres, di Polres-Polres, termasuk mungkin sampai di Polsek malah. Dan Pak Kapolda sendiri saya lihat langsung turun tangan, Pak Wakapolda langsung turun tangan bersama pejabat utama yang lain. Terus pertanyaannya kemudian adalah, ada tidak dari curhat Jumat itu yang cukup menarik yang disampaikan oleh warga kepada pihak kepolisian di tempat mereka melaksanakan kegiatan? Ya, macam-macam curhatnya. Ya. Kebetulan saya dari 5 kali kegiatan Jumat Curhat itu, saya 5 kali hadir. Ini yang udah ke-6 nih. Yang ke-6. Hari ini Hari ini yang ke-6. kebetulan. Iya. Nah, kebetulan karena saya diundang sini, makanya Pak Irwasda yang datang ke sana. Oh, siap. Pak Irwasda, karena Pak Kapolda ada kegiatan rapim. Iya. Jadi dari sekian curhatan macam-macam di Maros ada yang bertanya terkait dengan buku nikah. Nah, Ini bukan tupoksinya kepolisiannya. Ya, bagaimana menanggapi? Iya, ini banyak rupanya pasangan di Maros itu yang tidak memiliki buku nikah. Khusus di wilayah tempat pelaksanaan curhat curhat itu. itu, iya. Akhirnya solusinya apa? Kita menyampaikan ke instansi terkait, ke Pemda, Untuk segera untuk disikapi. segera disikapin itu. Di mana? Di Goa, kebetulan ada bupatinya terkait dengan sampah membanjir. Iya. Itu karena Bupati Goa ada di situ, langsung di action langsung oleh Bupati Goa. Kemudian di ini juga di Makassar. Di Makassar, di Pelabuhan Potere, Iya. curhat terkait dengan lampu penerangan pelabuhan. Iya.
Langsung. Kebetulan ada Pelindo, langsung action. Ada terkait dengan izin apa? Izin Pelayaran. Oh iya. Karena ada Sabandar, langsung Sabandar action gitu loh. Oh. Termasuk kepada polisi. Waktu Iya. saya di BEN itu ada kasus yang lama penanganannya. Lama penanganannya karena ada fungsi propam saya ajak di situ. Langsung action, langsung nemuin si pelapor, langsung hubungin penyidik untuk segera menindaklanjutin. Itulah kira-kira. Dan selama program Jumat Curhat ini dilaksanakan, ini kan tujuannya adalah untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat kepada Polri setelah ada kasus yang selama ini viral. Seberapa besar pengaruh dampak dari Jumat Curhat itu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri kembali? Jadi sekarang sudah hasil survei ya, hasil survei secara nasional itu di nasional, di media juga ada di share tuh di media, nggak perlu nyebut ya. Intinya cukup berpengaruh. Ada berpengaruh. Jadi penilaian hasil survei yang tadinya 54%, Polri hasil survei pernah menembus angka 82% sebelum kasus. kejadian ini. Nah, kemarin turun 54%. Dengan adanya kegiatan-kegiatan, salah satunya Jumat Curhat, sudah mencapai 70%, 69,9%. Ini secara nasional. Tapi secara lokal, untuk Polda Sulsel 83,33%. Oh, tinggi banget. Kita nggak tahu respondennya siapa, kapan surveinya. Kita tahu setelah diumumkan oleh survei, tim survei itu, dan di share itu. Dan setahu saya di Jumat Curhat ini bukan hanya curhat saja yang didengarkan dari masyarakat, tapi aparat kepolisian Polda Sulsel ini juga melakukan hal yang berbeda mungkin dengan dari daerah lain, karena otomatis peningkatan itu tentu ada upaya-upaya berbeda yang dilakukan. Apa yang berbeda kira-kira Pak Kapolda? Jadi gini, karena namanya Jumat Curhat, kemudian masyarakat bertanya, Pak, kenapa nggak Jumat Berkah gitu kan? Nah, Jumat kan itu identik dengan Jumat Berkah. Tapi sebenarnya Jumat Berkah juga ini. Sementara ini Jumat Curhat. Jadi, kita diskusi, kita laporkan ke Pak Kapolda karena mungkin momen ini juga bisa Jumat Berkah gitu kan. Jadi sekalian curhat, ya kita membantu masyarakat, membagikan sembako, menyalurkan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi sekalian curhat juga sekalian dapat berkah lah gitu. Betul. Itu kira-kira lah. Dan itu mendapat respon cukup besar dari masyarakat. Karena itu mereka memberikan respon ketika ada survei-survei, mereka memberikan pernyataan bahwa kami mendukung program-program seperti ini. Tentu seperti itu. Dan kalau begitu, apa kira-kira program berikutnya yang akan dilaksanakan? Jadi banyak sih ya. Kita udah sampaikan kepada anggota semua. Tadi saya sampaikan bahwasanya tugas Polri ini sesuai dengan amandemen pasal 30 Undang-Undang Dasar 45, yang pertama melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Baru menegakkan hukum. Menegakkan hukum adalah upaya hukum terakhir. Ultimum remedium istilahnya lah. Kalau bisa dilakukan pencegahan. Nah, di situ sudah ada program kebijakan untuk menerapkan restoratif justice kalau seandainya ada masalah di masyarakat. Makanya yang dikedepankan masyarakat kalau bisa sebelum sampai ke polisi atau seandainya sampai polisi, semua ada permasalahan bisa didamaikan lah, bisa selesai gitu loh. Jadi nggak perlu sampai ke pengadilan. Yang tidak terlalu besar itu kadarnya. Itu kalau bisa, itu program kita supaya mengutamakan pencegahan. Mendekatkan diri dengan masyarakat tentunya
tugas-tugas terkait dengan melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Semua tugas, semua masalah yang harus ada di masyarakat, polisi harus bisa bantu. Contoh, Ya. vaksinasi. Iya. Ya? Vaksinasi. Polisi ikut serta berperan dalam rangka vaksinasi itu. Betul. Ikut nyuntik juga. Betul. Kebetulan kan di polisi ada dokes kan. Iya. Baru-baru ini kegiatan penanganan PMK, penyakit mulut dan kuku. Hewan. Hah? Iya. Hewan. Iya. Betul. Tapi udah menuju zero ini sekarang. Betul. Kita koordinasi dengan Pemda, sinergi dengan Pemda, ya mengatasi PMK. Kita latih tuh anggota Polda, termasuk anggota dari Polda, menyuntik hewan. Gitu. Karena mungkin tenaga medis dokter hewan di Pemda dikit, Iya. makanya dilakukan pelatihan untuk membantu penanganan PMK. Hmm. Jadi pokoknya programnya apa yang menimpa masyarakat, apa yang ada masalah di masyarakat, polisi wajib bantu gitu, Ya. wajib bantu, Betul. apapun. Itulah kira-kira programnya selanjutnya. Ya. Mungkin terakhir, Jenderal. Bagaimana kondisi Hankamnas di Sulawesi Selatan? Ya. Mungkin PR-PR bagi kepolisian di daerah Sulsel itu apa saja yang jadi tantangan belakangan ini? Awal-awal Pak Kapolda dan Pak Nana ini masuk ya, Iya. saya awal Kapolda, saya mendukung Pak Kapolda. Kebijakan beliau ini di Makassar ini kan hawanya panas terus juga kan. Masih banyak street crime, kejahatan jalanan, Begal. begal, kemudian pembusuran. Iya. Jadi sekarang saya lihat nih masyarakat sini udah nggak bawa badik lagi, bawanya busur. Betul. Padahal dulu Padahal dulu bawanya, bawanya badik. Iya. Sekarang bawa busur ini kan. Busur ini banyak anak-anak pun ada yang kena, bayi kena sini. Iya. Karena busur ini iseng Tiba-tiba. melesat kemana aja, Mhm. dan pelakunya dari remaja. Iya. Nah ini sebelumnya banyak kejadian kayak gitu. Ini sudah ada penurunan. Alhamdulillah. Penurunan. Kita ajak, saya kebetulan yang langsung bertemu dengan Ketua Fatwa MUI, Iya. mengajak ngobrol-ngobrol, beliau kira-kira bisa nggak itu? Tak ada maklumat atau fatwa Iya. bahwa busur ini haram hukumnya lah ya. Iya. Cara melukai orang. Iya. Iya. Nah, ini oleh MUI dikeluarkan maklumat tuh. Oh iya, iya. Ya? Kita Iya. beritakan Dibilang Iya. maklumat. Sama sinergi dengan pemerintah daerah. Iya. Kayak Polrestabes programnya ya dengan Pemda bekerjasama untuk merangkul nih membina lah, Iya. melakukan pembinaan. Dengan cara itu sekarang kejadian-kejadian dari mulai pembusuran, perpok, perang antar kelompok ini semakin menurun. Semakin menurun. Dan menurut saya ini harus dilakukan secara konsisten gitu. Iya. Jangan setengah-setengah, harus konsisten dilakukan. Iya. Itu kira-kira. Iya, Pak Wakapolda. Itu tadi teman OP saya bertanya terakhir dia, tapi saya belum. masih banyak pertanyaan saya. Mumpung Pak Kapolda hadir di tengah-tengah kita. Pak Waka, bukan Kapolda. Pak Wakapolda. Iya. Mudah-mudahan tahun-tahun berikut bisa jadi Kapolda. Amin. Amin. Pak Waka. Tadi kan ada beberapa program, salah satunya itu tentang Jumat Curhat. Itu Iya. kan untuk eksternal. Yang ingin saya tahu, bagaimana dengan program internal? Bagaimana program internal di jajaran Polda Sulsel agar kasus-kasus yang seperti khususnya yang terjadi di Jakarta sana, termasuk ada juga mungkin teman-teman oknum-oknum di lingkungan kita sendiri yang sampai melakukan hal seperti itu. Bagaimana model pencegahan dan pembinaannya? Nah, jadi gini, polisi ini bukan Superman, ya kan? Betul. Polisi ya saya dicubit juga sakit juga kan, manusia juga gitu loh. Iya. Manusia tidak luput dari salah kan, Betul. kan. Nah polisi juga banyak yang punya masalah gitu. Iya. Dia bermasalah. Kami akuin bahwasanya di Polda Sulsel juga di masyarakat ada yang pakai narkoba, di polisi juga ada, karena sama-sama manusia di polisi ini kan. Iya. Ada juga yang menggunakan narkoba gitu, ada juga. Betul. Nah,
Jadi sesuai dengan kebijakan pimpinan, kita memberikan reward and punishment. Nah, Betul. kepada yang berhasil berhasil melaksanakan tugas, kita berikan penghargaan. Bagi ya polisi yang bermasalah, oknum-oknumnya, kita tidak tegas. Tidak tegas karena polisi ini sekarang kan bukan di bawah militer. Polisi ini di bawah peradilan sipil. Kalau polisi melakukan pidana ini, masuknya peradilan sipil, disidang juga, ditahan juga, masuk lapas juga, begitu sama. Cuma ada penambahan hukuman pada polisi, termasuk pemberhentian dengan tidak hormat terhadap pelaku oknum-oknum yang melakukan tindak pidana. Pimpinan kita sudah secara tegas, tidak pandang bulu. Ya lihat aja yang pangkatnya tinggi-tinggi juga ditahan juga. Iya. Apalagi yang rendah-rendah. Betul. Iya. Pokoknya kita tidak tutup-tutupin. Iya. Kalau bilang wah ini apa istilahnya, tajam ke bawah. Tumpul ke ke atas. Ke atas. Polisi enggak? Iya. Ya lihat aja. Iya. Lihat Iya. aja. Mau parti perwira tinggi yang salah ya diproses hukum. Iya. Mau yang Bintara yang bermasalah juga diproses hukum. Iya. Tapi kalau seandainya ya upaya-upaya itulah tujuannya supaya mencegah jangan sampai terulang lah Iya. tindakan-tindakan terpuji yang dilakukan oleh anggota Polri lah, kira-kira gitu. Baik, Pak Wakapolda, terakhir mungkin apa yang Pak Wakapolda ingin sampaikan kepada masyarakat yang ada di luar sana, masyarakat secara umum, agar keamanan, ketertiban masyarakat bisa terjaga dan lebih kondusif lagi di Sulsel secara umum dan di Makassar pada khususnya, termasuk mungkin kepada personel kepolisian. Silakan. Baik, tadi saya sampaikan terutama kepada masyarakat Sulsel bahwasanya tugas polisi ini kan tidak bisa sendirian. Jadi tugas mengatasi gangguan Kamtibmas itu perlu ada sinergitas. Makanya kami dari pihak kepolisian berkeinginan setiap mengatasi masalah bisa dilakukan secara sinergi antara polisi dengan masyarakat atau dengan instansi terkait. Dan kepada seluruh anggota polisi Sulsel sudah paham itu, makanya perlu mendekatkan diri ke masyarakat. Setelah masyarakat percaya dengan Polri, dengan seluruh anggota polisi, saya yakin masyarakat bisa diajak kerjasama untuk mengatasi gangguan Kamtibmas. Saya rasa demikian. Baik, terima kasih banyak terima kasih. Bapak Wakapolda Sulawesi Selatan Brigjen Pol Husaini Patopoy. Ya. Terima kasih banyak atas Terima kasih waktunya banyak, di Terima tengah-tengah kasih. kesibukannya Ya. bersedia hadir di studio kami. Ya, makasih. Semoga saja apa yang disampaikan tadi bisa terlaksana dengan baik di tengah-tengah masyarakat, termasuk Baik. kepada teman-teman kepolisian di luar sana. Silakan Pak Aka. Baik, sahabat UPEX, sahabat Berita Kota Makassar, teman-teman, para penonton channel YouTube kami berdua, Anda bisa membaca konten ini di harian Jumpa Express dan di harian Berita Kota Makassar. Bisa juga dibaca di portal UPEX.id dan portal Berita Kota Makassar. Selain itu, Anda yang senang mendengarkan konten-konten seperti ini bisa mendengarkan di Spotify dan menontonnya tentunya di channel YouTube. Di ujung dialog kita, kami ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak Wakapolda yang sudah menyiapkan waktunya khusus untuk kita berdua ini. Terima kasih banyak dan semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Baik. Silakan. Jangan lupa like dan subscribe YouTube Berita Kota Makassar, satu informasi 4 media, bisa dibaca, bisa didengar, dan bisa ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.